Karena ini bicara hukum. Tentunya jaksa punya pandangan agar keadilan almarhumah Ibu Tuti ini terwujud. Penuntut umum tentunya mewakili daripada korban. Salam analisa, salam kehidupan, salam sehat. Sahabat-sahabat akah, tolong disimak sampai habis biar tidak gagal paham. Untuk mendapatkan keadilan buat kedua korban, Ibu Tuti dan Amelia, masih perjalanan penuh lika-liku, sahabat-sahabat akah. Khusus untuk Pak Yosep tentunya sebagai kepala keluarga, tentunya ada dua sisi yang kita harus memahaminya. Pertama, dia akan mencari keadilan untuk kedua korban. Bila dia terbukti Yosep sebagai pelakunya, tentunya keadilan buat kedua korban akan terwujud. Dan Yosep akan mendapat konsekuensinya demi keadilan istri dan anaknya dengan hukuman yang sesuai perbuatannya, kan seperti itu. Tetapi bila tidak terbukti, tentunya dia juga sudah berjuang untuk keadilan kedua korban, yaitu anak dan istrinya. Ya, ini semua adalah lika-liku kehidupan untuk mencari keadilan kedua korban. Pemahamannya itu, sahabat-sahabat akah. Mari kita lihat nanti apakah Pak Yosep ini sebagai pelakunya atau tidak. Tentunya apakah dia pelaku terbukti secara sah hukumnya ataupun tidak, dua-duanya tentunya untuk keadilan almarhumah Ibu Tuti dan Amelia. Begitu juga sahabat-sahabat akah, kita melihat, mendengar pemberitaan rekonstruksi sudah selesai, berkas perkara sudah dilimpahkan. Kita tidak bicara itu dulu. Proses untuk mencari keadilan tentunya dengan bermacam cara, contohnya yaitu dari pihaknya Bu Mimin, Arigi dan Abi melakukan pra-peradilan, sahabat-sahabat akah. Itu pra-peradilan diajukan Rabu tanggal 22 bulan 11 tahun 2023 dengan nomor perkara 18/PID pra 203/PN Bandung. Klarifikasi perkara sah atau tidak penetapan tersangka. Jadwal sidangnya juga kita sudah tahu bahwa hari pertama yaitu tanggal 4 Desember 2023, sahabat-sahabat akah. Ini hak mereka, sahabat-sahabat akah. Karena mereka juga ingin mencari suatu keadilan buat korban, sahabat-sahabat akah. Lalu sahabat-sahabat akah, pra-peradilan ini ada dua sisi bagi analisa akah. Pertama, kalaulah dikabulkan pra-peradilannya, tentunya mereka bukan menjadi tersangka. Kalaulah mereka bukan tersangka, bayangkan apa yang terjadi, sahabat-sahabat akah. 3 orang yang sudah ditetapkan jadi tersangka gugur. Ini kan tambah rudet, sahabat-sahabat akah. Kalaulah seandainya tidak dikabulkan, tentunya mereka lanjut ke pengadilan, akan membahas materi-materi daripada substansi pengadilan itu, alat bukti, barang bukti, dan sebagainya. Intinya sama, sahabat-sahabat akah. Lalu sahabat-sahabat akah, kita masuk tentang penyidikan, sahabat akah. Tanggal 6 Desember 2023 kita mendengar press release daripada Kabid Humas Polda Jabar tentang kasus ini. Salah satu yang akah ingin soroti adalah sahabat-sahabat akah tentang masalah berkas perkara. Mari kita dengarkan dulu potongan video ini. Untuk pelimpahan berkas ke JPU ya, untuk pelimpahan berkas JPU minggu lalu kita sudah melimpahkan berkas ke JPU. Di situ ada 4 berkas yang kita limpahkan. Pertama untuk BH sendiri, kemudian untuk MR, kemudian untuk Kapi dan Arigi 1 berkas, dan terakhir pada MM 1 berkas. Nah, sementara ini masih dalam penelitian jaksa penuntut umum. Nanti kita menunggu hasil penelitiannya, apakah nanti ada masih kurang
atau ada yang harus dilengkapi lagi, nanti sementara ini kita masih menunggu. Sahabat-sahabat AK, di saat press release tersebut jelas disampaikan bahwa berkas perkara sudah dilimpahkan ke JPU, sahabat-sahabat AK, ke kejaksaan. Bahkan berkas perkara itu terpisah menjadi 4 berkas, sahabat-sahabat AK, atau splitsing, sahabat-sahabat AK, yang mana Yosep tersendiri, Danu tersendiri, Arigi dan Abi 1, dan Mimin 1, menjadi 4 berkas. Adapun tujuannya mungkin penyidik lebih paham agar kasus ini mungkin terang benderang, itu pemahamannya dalam analisa AK. Lalu sahabat-sahabat AK, ya kita pada saat itu mendengar berkas perkara sudah dilimpahkan, ya mudah-mudahan kita berdoa tidak ada kendalanya, sahabat-sahabat AK. Tetapi apa yang terjadi, AK membaca pemberitaan, sahabat-sahabat AK, bahwa pada Kamis tanggal 7 bulan 12 2023 atau 1 hari kemudian, pemberitaan tersebut, sahabat-sahabat AK, mengatakan berkas perkara tersebut dilimpahkan ke Jaksaan pada minggu kemarin, namun setelah diteliti dan diperiksa berkas penyidikan untuk segera dilengkapi atau istilahnya P18, sahabat AK. Di sini yang menarik, sahabat-sahabat AK, ternyata berkas itu belum siap untuk P21, sahabat-sahabat AK. P21 adalah, sahabat-sahabat AK, tentunya ya mungkin sahabat-sahabat AK paham, yaitu pemberitahuan bahwa hasil penyidikan sudah lengkap. Tetapi di sini P18, sahabat-sahabat AK, berarti kebalikan P21, yaitu pemberitahuan bahwa hasil penyidikan belum lengkap. Ini pemahamannya, sahabat-sahabat AK. Jadi di sini masih P18. Apa kodenya? Berarti pemberitahuan bahwa hasil penyidikan belum lengkap. Kalau P21, pemberitahuan bahwa hasil penyidikan sudah lengkap. Jadi kebalikan daripada P21, yaitu P18. Itu pemahamannya. Ya kalau misalnya tentang P19, pengembalian berkas perkara untuk dilengkapi. Jadi berkas perkara untuk dilengkapi, sahabat-sahabat AK. Dan di dalamnya terdapat petunjuk jaksa. Kan gitu, baik materi maupun formil yang harus dilengkapi. Itu P19. P20, sahabat-sahabat AK, pemberitahuan bahwa hasil penyidikan sudah habis. Di sini sahabat-sahabat AK, dalam pemahaman analisa AK, ya ini masih kerja berat juga sama penyidik gitu. Karena ini P18. Kebalikan daripada P21. Pemberitahuan bahwa hasil penyidikan, sahabat-sahabat AK, belum lengkap. Apa maknanya, sahabat-sahabat AK? Inilah proses mencari keadilan untuk almarhumah Ibu Tuti dan Amel. Jadi agak bilang dahulu eporia tentang GC dan sebagainya. Kalaulah itu memang benar apa adanya, tidak akan ada kendala-kendala seperti ini. Dia akan lancar, sahabat-sahabat AK. Karena ini bicara hukum. Tentunya jaksa punya pandangan agar keadilan almarhumah Ibu Tuti ini terwujud. Penuntut umum tentunya mewakili daripada korban, sahabat-sahabat AK. Ingat, dalam analisa AK, penuntut umumlah yang mewakili korban di pengadilan. Jadi AK sport buat penuntut umum jaksa. Dia harus teliti, harus yakin bahwa yang dituntut itu benar-benar bersalah. Agar apa? Hakim tidak ragu-ragu. Ya kalau sekarang kan ya kita lihat sajalah gitu ya. Walaupun bukan cerita hukumnya, pro dan kontra itu rasanya pasti terjadi gitu. Karena kita mengikuti kasus ini bukan baru, hampir 2 tahun. Begitu juga saksi-saksi yang apapun tersangka yang sekarang itu bukanlah istilahnya asing bagi kita gitu. Dan kita sering mendengarkan cerita-cerita mereka, pois dan sebagainya. Jadi kita bisa menilai begitu, sahabat-sahabat AK. Di Jumat ini, sahabat-sahabat AK, jangan lupa doakan
kedua almarhumah Ibu Tuti dan Amelia, diampuni segala dosanya, diterima amal ibadahnya, ditempatkan di sisi Allah bersama orang-orang yang Allah sayangi. Amin ya Allah. Hingga sahabat-sahabat AK, proses pra-peradilan P18 ini kita menunggu sekarang sahabat-sahabat AK, agar keadilan almarhumah Ibu Tuti ini terwujud. Sekali lagi sahabat-sahabat AK, salam sehat, salam kilwan, mohon maaf bila ada kata-kata AK yang